Di dunia yang terus mengajarkan bahwa kekayaan diukur dari angka, kita sering lupa bahwa ada bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan saat bangun pagi, waktu bersama orang yang kita cintai, kesehatan, kebebasan memilih, dan rasa cukup dalam hidup. Buku The Wealth Money Can Buy yang ditulis oleh Robin Sharma berfokus pada gagasan bahwa ada bentuk kekayaan yang jauh lebih penting daripada uang dan seringkali justru terabaikan. Dalam buku ini terdapat 8 jenis kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan akan kita bahas satu persatu. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. Mari kita mulai pembahasannya. Kekayaan pertama yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah pertumbuhan diri. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri merupakan hadiah paling berharga yang bisa dimiliki manusia, jauh melampaui ketenaran, jabatan, atau kekayaan finansial apapun. Saat seseorang berinvestasi untuk menguasai dirinya sendiri, ia sedang mengumpulkan mata uang paling bernilai dalam hidup. Pertumbuhan diri adalah fondasi dari semua bentuk keberhasilan yang bermakna. Pertumbuhan sejati menuntut keberanian. Keberanian menghadapi ketakutan yang selama ini dihindari, melepaskan batasan yang menyabotase diri, dan melangkah ke wilayah potensi terdalam yang sering tak pernah dijelajahi. Dalam proses itu, kita mulai menyadari betapa kuat, bijak, tangguh, berbakat, dan penuh kasihnya diri kita yang sesungguhnya. Kesadaran ini menghadirkan keajaiban hidup yang tidak bisa ditandingi oleh kesuksesan duniawi semata. Meski sering tidak dihargai oleh budaya sekitar, justru itulah alasan mengapa pertumbuhan diri harus menjadi prioritas pribadi. Kehidupan yang luar biasa hanya bisa lahir dari dunia batin yang indah. Kita tidak akan pernah menciptakan hidup yang lebih tinggi dari kualitas diri kita sendiri. Semua perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Saat seseorang membenahi dirinya, dunia di sekitarnya ikut berubah. Pertumbuhan diri juga berarti menghormati kebesaran diri sendiri, menghargai semua luka yang telah dilewati, ketakutan yang berhasil ditaklukkan, dan mimpi yang pernah diperjuangkan. Di dunia yang penuh distraksi dan kebisingan digital, memilih untuk bertumbuh adalah tindakan keberanian, bahkan tindakan heroik. Bekerja pada diri sendiri adalah pekerjaan paling mulia, meski sering disederhanakan dengan istilah self-improvement. Untuk memahami siapa diri kita hari ini, ada 5 kekuatan utama yang membentuk kita: orang tua, lingkungan, negara, relasi, dan media. Kesadaran akan pengaruh-pengaruh ini mengembalikan kendali hidup ke tangan kita. Kita tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. Saat ingin berubah, ingat satu prinsip sederhana. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan memulai. Jangan menunggu sempurna atau merasa siap. Ketakutan sering bersembunyi di balik overthinking. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. 1 halaman buku per hari, 1 kebiasaan kecil setiap pagi. Konsistensi kecil jauh lebih berkuasa daripada niat besar tanpa aksi. Perubahan memang terasa berat di awal, seperti roket yang membutuhkan energi besar untuk melawan gravitasi. Kesulitan bukan tanda salah arah, melainkan bukti bahwa perubahan itu nyata. Keberanian tidak selalu besar. Terkadang ia hadir dalam ketidaknyamanan kecil. Dan mungkin kata paling kuat dalam hidup adalah iya. Iya pada pertumbuhan. Iya pada perubahan. Iya pada versi dirimu yang lebih besar. Karena masa depan menunggu keberanian itu. Kekayaan kedua yang tidak dapat dibeli dengan uang adalah kesehatan. Ia sering dianggap remeh karena selalu hadir, hingga suatu hari hilang dan barulah nilainya terasa tak tergantikan. Saat tubuh melemah, pikiran kacau, emosi tidak stabil, dan jiwa kehilangan arah, semua harta, prestasi, dan pengakuan dunia seketika kehilangan makna. Banyak orang rela mengorbankan kesehatan demi mengejar kekayaan, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa seluruh hartanya tak cukup untuk membeli 1 hari tubuh yang kembali sehat. Tidak ada gunanya bekerja tanpa henti, mengorbankan tidur, dan memaksa diri terus mendaki puncak ambisi, jika pada akhirnya tubuh menyerah. Kekayaan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang jernih, emosi yang seimbang, dan jiwa yang damai. Tanpa ketenangan batin dan rasa syukur, seseorang mungkin terlihat sukses, tetapi sejatinya rapuh di dalam. Salah satu cara paling alami untuk memulihkan keseimbangan hidup adalah kembali terhubung dengan alam.
berjalan di bawah pepohonan, menghirup udara segar, dan menjauh sejenak dari layar, serta kebisingan modern, mampu menurunkan stres dan membuka ruang kejernihan pikiran. Alam tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga mengingatkan kita pada jati diri yang sering terlupakan. Tak heran banyak pemikir besar menemukan ide terbaik mereka saat berjalan kaki, karena dalam kesederhanaan alam, kebijaksanaan tumbuh. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Gerak adalah obat yang sering diabaikan. Berkeringat setiap hari bukan hukuman, melainkan anugerah. Bahkan ketika rasa malas datang, justru disitulah latihan mental dimulai. Ajaibnya, semakin kita bergerak, semakin besar energi yang kita rasakan. Hampir selalu, tubuh dan pikiran terasa lebih baik setelah berolahraga dibandingkan sebelumnya. Apa yang kita konsumsi pun menentukan kualitas hidup kita. Makanan bukan sekadar pengisi perut, tetapi bahan bakar bagi pikiran, suasana hati, dan daya tahan tubuh. Makanan alami memberi kehidupan, sementara makanan olahan perlahan mengikis vitalitas. Air, yang sering diremehkan, adalah obat paling murah dan kuat. Saat kita memandang makanan dan minuman sebagai bentuk perawatan diri, tubuh akan merespons dengan energi dan kejernihan. Namun kesehatan tidak lengkap tanpa pikiran yang sehat. Otak manusia cenderung fokus pada ancaman dan kekurangan. Jika dibiarkan, pola ini mencuri kebahagiaan. Karena itu, rasa syukur, kebaikan kecil, self-talk yang lembut, dan melayani sesama adalah latihan mental yang menyehatkan jiwa. Saat kita memberi, kekhawatiran menyusut. Saat kita bersyukur, ketakutan kehilangan daya cengkeramnya. Pada akhirnya, kesehatan sejati mencakup tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa. Ia bukan kemewahan, melainkan fondasi utama kehidupan yang bermakna. Tanpanya, semua kekayaan lain hanyalah angka tanpa arti. Kekayaan ketiga yang tidak dapat dibeli oleh uang adalah keluarga. Kekayaan sejati tidak tercermin dari besarnya saldo rekening, melainkan dari siapa yang duduk bersama kita di meja makan dan menanyakan kabar dengan tulus. Seseorang bisa terlihat sukses di mata dunia, tetapi tetap miskin jika hubungannya dengan orang-orang terdekat rapuh dan dingin. Keluarga dengan segala ketidaksempurnaannya adalah salah satu hadiah paling berharga dalam hidup. Cinta mereka adalah mata uang yang nilainya melampaui apapun yang bisa dibeli. Seringkali manusia baru menyadari betapa berharganya keluarga saat kehilangan datang. Ketika keheningan menggantikan tawa, barulah terasa bahwa kebersamaan sederhana adalah harta sejati. Karena itu, merawat hubungan dengan keluarga bukanlah kewajiban tambahan, melainkan investasi dengan imbal hasil tertinggi sepanjang hidup. Dalam hubungan yang sehat ada satu prinsip sederhana. Jika sesuatu penting bagi orang yang kita cintai, maka itu layak menjadi penting bagi kita juga. Empati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka. Hadir sepenuh hati, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memahami tanpa perlu selalu setuju, mengubah hubungan biasa menjadi ikatan yang bermakna. Kita sering melewatkan kebahagiaan karena terlalu sibuk mengejar hal besar. Padahal, cinta paling murni sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Secangkir teh hangat, antar jemput ke sekolah, atau obrolan singkat sebelum tidur. Hal-hal kecil inilah yang suatu hari akan kita rindukan, bukan pencapaian yang melelahkan. Bagi orang tua, anak adalah hadiah besar dalam wujud kecil. Mereka tumbuh jauh lebih cepat daripada yang kita sadari. Hari ini mereka menggenggam tangan kita, besok mereka melangkah sendiri. Waktu tidak menunggu sampai kita merasa siap. Jika kebersamaan terus ditunda, kesempatan itu bisa hilang tanpa peringatan. Kita sering menunda kebahagiaan sambil menunggu waktu yang tepat, padahal waktu tidak pernah melambat. Pelajaran terpenting dalam hidup adalah ini. Jangan menunggu nanti untuk mencintai, memperbaiki hubungan, dan hadir sepenuhnya. Lakukan sekarang. Kekayaan keempat yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah tujuan dan rasa puas dalam bekerja. Tanpa tujuan, pekerjaan mudah berubah menjadi rutinitas hampa. Hari demi hari dijalani tanpa makna, tubuh lelah, relasi merenggang, dan batin terasa kosong. Namun ketika kerja dilakukan dengan kesadaran, selaras dengan bakat, nilai, dan rasa hormat pada kemampuan diri, pekerjaan akan naik kelas. Ia bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan craft, karya yang mengandung kebanggaan, ekspresi diri, dan kontribusi nyata bagi dunia. Pekerjaan terasa menyiksa hanya ketika kita menolak melihat peluang untuk bertumbuh di dalamnya. Setiap profesi memiliki martabat.
Saat kita memperlakukan apapun yang kita kerjakan sebagai seni yang perlu diasah, hidup dipenuhi energi dan arah. Dunia dipenuhi orang baik yang membenci karirnya, padahal kerja sejatinya adalah mata uang kehidupan, sumber nafkah, sarana aktualisasi, dan cara membangun komunitas. Kesuksesan sering disebut keberuntungan, padahal keberuntungan kerap diciptakan. Disiplin, tanggung jawab pribadi, konsistensi, dan kerja sungguh-sungguh membuka pintu peluang. Setelah melakukan bagian kita dengan sepenuh hati, barulah kita belajar melepas kendali dan percaya pada proses hidup. Kegagalan bukan penutup cerita, ia pesan yang menyimpan kebijaksanaan. Luka terdalam sering menjadi guru paling jujur. Salah satu cara mengasah craft adalah dengan membuat stop doing list. Hidup yang bermakna lebih sering dibentuk oleh apa yang kita hentikan. Berhenti membandingkan diri, berhenti larut dalam distraksi dangkal, berhenti berkata iya pada hal yang menguras fokus. Kesederhanaan adalah jalan menuju penguasaan. Keunggulan sejati dibangun dari kemenangan kecil yang diulang setiap hari. Tindakan sederhana seperti merapikan ruang kerja, menulis rasa syukur, menyemangati orang lain, menyelesaikan satu tugas penting. Jika dilakukan konsisten, menumpuk menjadi kekuatan besar. Kehebatan bukan ledakan sesaat, melainkan akumulasi disiplin harian. Kekayaan kelima yang sering disalahpahami adalah uang itu sendiri. Uang memang penting karena memberinya kita kebebasan memilih hidup, menentukan arah, dan menciptakan keamanan. Namun masalah muncul ketika uang berubah dari alat menjadi tujuan utama. Kekayaan sejati bukan tentang memiliki sebanyak mungkin, melainkan merasa cukup dan bebas dari rasa takut kekurangan. Langkah awal membangun hubungan sehat dengan uang adalah memperkuat harga diri. Ketika kita menghargai diri sendiri, kita mulai merasa layak untuk hidup lebih baik, bukan lewat kemewahan berlebihan, tetapi melalui kualitas hidup, lingkungan yang mendukung, dan pengalaman yang bermakna. Rasa layak ini perlahan membuka pintu peluang. Salah satu kunci kelimpahan adalah rasa syukur. Dengan menghargai apa yang sudah ada, kita melatih pikiran untuk melihat peluang baru. Sebaliknya, iri hati hanya menguras energi. Ketika kita bisa ikut bahagia atas keberhasilan orang lain, kita sedang menanam keyakinan bahwa kelimpahan itu mungkin dan tersedia bagi siapa saja. Dalam urusan uang, kebiasaan jauh lebih menentukan daripada kecerdasan. Banyak orang pintar gagal secara finansial karena tidak memiliki disiplin. Kekayaan dibangun dari tindakan kecil yang konsisten, hidup di bawah kemampuan, menunda kepuasan sesaat, dan memberi waktu agar hasil berlipat melalui proses jangka panjang. Orang-orang yang benar-benar sukses secara finansial umumnya memiliki karakter serupa, seperti fokus, optimisme, keberanian berpikir berbeda, ketahanan menghadapi kegagalan, standar kualitas tinggi, dan semangat melayani. Uang datang sebagai akibat dari nilai yang mereka berikan, bukan sebagai tujuan utama. Di tengah dunia yang bising, keheningan menjadi sumber ide terbaik. Saat kita berhenti sejenak, pikiran menemukan kejernihannya sendiri. Hubungan dengan uang pun menjadi lebih sehat ketika kita menggunakannya dengan rasa syukur dan niat baik. Namun, semakin tinggi kesuksesan, semakin penting kerendahan hati. Keserakahan tidak pernah membawa kepuasan. Kekayaan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu merasa cukup. Kekayaan keenam yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah komunitas. Komunitas bukan sekadar tetangga, tempat tinggal, atau orang-orang yang kita temui setiap hari. Ia adalah lingkaran sosial yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, bermimpi, dan memaknai hidup. Orang-orang di sekitar kita bukan hanya memengaruhi kesuksesan kita, tetapi juga rasa percaya diri, harga diri, dan kebahagiaan kita sebagai manusia. Semakin baik kualitas orang-orang dalam hidup kita, semakin tinggi pula standar hidup yang secara alami kita bangun. Komunitas yang sehat memberi dukungan saat kita lemah, dorongan saat kita ragu, dan inspirasi saat kita kehilangan arah. Satu percakapan dengan orang yang bijak, penuh empati, atau visioner bisa mengubah cara kita memandang dunia. Karena itu, memilih siapa yang kita izinkan berada dekat dengan kita adalah keputusan yang sangat menentukan masa depan. Di dalam komunitas, kepercayaan adalah mata uang utama. Dan kepercayaan dibangun dari satu kebiasaan sederhana, namun langka. Melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Orang yang menepati janji, sekecil apapun, akan menjadi sosok yang dihormati, dikenang, dan dipercaya.
Lebih baik berjanji sedikit dan menepatinya sepenuh hati, daripada berjanji banyak lalu mengingkarinya. Ingatlah satu hukum kehidupan. Orang-orang yang kita cintai bisa menghilang kapan saja. Karena itu, hadirlah sepenuhnya saat bersama mereka. Letakkan ponsel, tatap mata, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Perlakukan setiap pertemuan seolah itu bisa menjadi yang terakhir. Di masa depan, kamu akan bersyukur pernah bersikap penuh kasih. Di dunia yang semakin digital, jangan lupakan kekuatan pertemuan langsung. Hubungan terdalam dibangun dari tatap muka, berjabat tangan, dan berbagi waktu. Teknologi memang memudahkan koneksi, tetapi kehadiran nyata membangun kedekatan. Perlakukan setiap orang dengan hormat, karena kamu tak pernah tahu siapa mereka kelak. Orang yang hari ini sederhana bisa menjadi pemimpin besar di masa depan. Kebaikan yang kamu tanam hari ini mungkin akan kembali bertahun-tahun kemudian, dengan cara yang mengejutkan. Beranilah berbincang dengan orang-orang yang berbeda darimu. Dari merekalah perspektif baru, kreativitas, dan kebijaksanaan lahir. Pertumbuhan tidak pernah terjadi di zona nyaman. Bangun relasi sebelum kamu membutuhkannya. Jangan mendekati orang karena ingin sesuatu, tetapi karena menghargai hubungan itu sendiri. Kekayaan ketujuh yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah petualangan. Banyak orang menjalani hidup seperti memutar ulang hari yang sama selama bertahun-tahun, rutinitas yang serupa, pikiran yang sama, jalan yang sama, lalu menyebutnya kehidupan. Padahal, manusia diciptakan untuk menjelajah. Rasa ingin tahu, keberanian melangkah, dan pengalaman baru adalah bagian alami dari diri kita. Tanpa itu, hidup terasa aman. Tetapi, petualangan tidak selalu berarti bepergian jauh atau menjelajahi dunia. Ia bisa hadir dalam bentuk sederhana, membaca buku yang membuka cara pandang baru, mencoba rute berbeda, mempelajari kebiasaan baru, atau memberi ruang bagi rasa penasaran. Hal-hal kecil yang memicu rasa kagum, inilah yang kelak menjadi kenangan berharga, dan kenangan seringkali jauh lebih bernilai daripada harta. Kita merasa benar-benar hidup saat berani melangkah keluar dari kebiasaan. Dunia modern mendorong kita untuk mengumpulkan benda, bukan pengalaman. Namun memiliki banyak hal tidak berarti banyak makna. Manusia berasal dari para penjelajah, mereka yang memilih ketidakpastian demi kehidupan yang lebih penuh arti. Menempatkan pengalaman di atas kepemilikan adalah cara menjaga jiwa tetap kaya. Salah satu bentuk petualangan yang mudah diakses adalah belajar dari kisah hidup orang lain. Dokumenter, biografi, dan cerita nyata membuka jendela ke dunia yang berbeda. Dari sana kita belajar tentang kegagalan, ketekunan, keberanian, dan makna hidup. Setiap kisah memberi cermin tentang kemungkinan hidup kita sendiri. Petualangan bisa hidup dalam pekerjaan, saat kita berani bereksperimen dan melihatnya sebagai ruang eksplorasi, bukan sekadar kewajiban. Mereka yang berani mencoba cara baru seringkali menjadi penggerak perubahan. Seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan satu hal penting, rasa senang. Tanggung jawab dan ambisi membuat kita meninggalkan kegembiraan sederhana yang dulu membuat hidup terasa ringan. Padahal, kesenangan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa. Melakukan hal yang kita cintai, menghidupkan kembali kreativitas dan energi. Sesekali, berjalanlah tanpa rencana. Kunjungi tempat baru, dengarkan kisah orang asing, dan temukan kebijaksanaan dalam kehidupan sederhana. Dan yang terpenting, jangan hidup berdasarkan versi orang lain. Hidup ini milikmu, dan tidak ada kesempatan kedua untuk menjalaninya. Kekayaan terakhir yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah pelayanan. Melayani sesama bukanlah tindakan sepele. Saat kita membantu, memberi, dan peduli, kita menumbuhkan kekayaan batin yang jauh lebih dalam daripada harta materi. Tidak ada kepuasan yang menandingi perasaan bahwa keberadaan kita membuat hidup orang lain sedikit lebih baik. Cara sederhana untuk memahami makna ini adalah dengan membayangkan hari terakhir hidup kita. Saat itu, yang ingin kita dengar bukanlah pujian tentang kekayaan atau jabatan, melainkan tentang kebaikan, ketulusan, dan dampak yang kita tinggalkan. Kesadaran akan kefanaan hidup justru membantu kita memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Pelayanan juga merupakan bentuk kepemimpinan sejati. Kepemimpinan tidak membutuhkan jabatan atau sorotan. Ia hadir saat seseorang berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan keadaan,
dan mulai memberi teladan. Memimpin dengan kasih di rumah, dengan integritas di tempat kerja, dan dengan empati di masyarakat. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Namun melayani bukan berarti mengorbankan kedamaian batin. Kita perlu peduli tanpa terikat berlebihan. Lakukan yang terbaik, lalu lepaskan hasilnya. Percaya bahwa hidup selalu membawa pelajaran dan pertumbuhan, bahkan melalui kesulitan. Sikap ini melahirkan ketenangan dan kebijaksanaan. Di dalam diri manusia ada dua suara, ego dan hati. Ego dipenuhi ketakutan, keinginan untuk diakui, dan kepentingan diri. Hati sebaliknya adalah sumber keberanian, kejujuran, dan cinta. Hidup yang melayani lahir ketika kita memilih untuk lebih sering mendengarkan hati. Pada akhirnya ada satu prinsip sederhana, bersikap baik. Banyak orang menyesal di akhir hidup bukan karena kurang sukses, tetapi karena kurang lembut dan kurang peduli. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahkan tindakan kecil, seperti memberi makanan, mendengarkan dengan tulus, atau menolong tanpa pamrih, dapat menciptakan dampak besar, baik bagi penerima maupun pemberi. Lakukan kebaikan hari ini, bahkan secara anonim. Dunia mungkin tak selalu mencatatnya, tetapi dampaknya akan terasa. Karena pelayanan bukan hanya hadiah bagi orang lain, ia adalah kekayaan sejati yang memberi hidup makna, kedamaian, dan cahaya. Buku ini menekankan bahwa hidup yang benar-benar kaya tidak hanya ditentukan oleh uang, jabatan, atau pencapaian materi, melainkan oleh 8 hal yang sudah disampaikan tadi. Banyak orang berhasil secara finansial, tetapi merasa lelah, kosong, dan kehilangan makna. Robin Sharma mendorong pembaca untuk menyeimbangkan ambisi dengan kualitas hidup, agar kesuksesan tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga terasa utuh dari dalam. Sekian untuk ringkasan buku kali ini. Semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir Bincang Pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.